Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar bersama setelah 1 minggu kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu agar nanti selama belajar kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku pada pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah anak-anak belajar nanti, anak-anak harus dapat 1. Mengenal ciri-ciri benda hidup serta mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. 2. Mengenal simbol sila keempat Pancasila. 3. Membedakan panjang pendek bunyi saat bernyanyi. Dan 4. Mengidentifikasi gerak dasar lokomotor. Anak-anak, agar anak-anak mampu memahami materi pada hari ini, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajarannya dari awal sampai akhir. Anak-anak, coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan mereka. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kalian suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, anak-anak sekarang perhatikan, inilah lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Sebelum kita nyanyikan, anak-anak perhatikan dulu syair lagunya. Mari kita baca dulu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Anak-anak, dalam syair lagu ini ada tanda seperti ini. Nah, dapatkah kalian atau kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek atau dengan intonasi pendek dan panjang atau intonasi panjang seperti ini? Kalau ada tanda seperti ini berarti tanda pendek dinyanyikan dengan intonasi pendek, dan jika ada tanda seperti ini bunyinya panjang dinyanyikan dengan intonasi panjang. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Topi Saya Bundar ini dengan intonasi atau tanda pendek dan tanda panjang. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, jadi yang ini dar ini dinyanyikan panjang, iya.
intonasinya panjang atau tinggi, dar lagi dinyanyikan dengan bunyi panjang, iya panjang. Yang lainnya dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, anak-anak, mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Sekarang anak-anak amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Di kanan kiri rumahnya. Setelah itu, amati gambar ruang kelas berikut ini. Ada para siswa, ada guru, ada lambang negara Indonesia, ada jam dinding, ada tempat sampah, meja, kursi, papan tulis, bola dunia, dan sebagainya. Sekarang apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Tepat sekali, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Ini adalah benda hidup. Lalu, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Iya, meja, kursi, lemari, batu, botol, dan sebagainya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada gambar tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila. Sekarang mari kita kelompokkan benda-benda ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup dengan cara memotong gambar ini kemudian menempelkan di sini. Tiang bendera termasuk benda tak hidup. Lalu gedung sekolah, benda tak hidup. Edo, benda hidup. Lani, benda hidup. Udin, benda hidup. Anak bebek, benda hidup. Ikan, benda hidup. Sepeda, benda tak hidup. Boneka, benda tak hidup. Mobil-mobilan, benda tak hidup. Garuda Pancasila juga termasuk benda tak hidup. Anak-anak, ini dikelompokkan benda hidup karena bisa bergerak sendiri. Sedang yang sebelah sini dikelompokkan benda tak hidup karena tidak dapat bergerak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati benda-benda yang ada di ruang kelas. Di sini ada kursi, ada meja, papan tulis, lemari, Garuda Pancasila. Apakah benda-benda ini ada di dalam ruang kelas tadi? Kursi ada, meja ada, papan tulis ada, lemari ada, Garuda Pancasila juga ada. Nah, berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ketiga. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Lambangnya seperti ini.
Sedang bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan Udin dan Lani. Mari kita baca dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita mengenal ciri benda hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Tadi Udin membawa kucing. Kucing Udin diberi makan. Kemudian tumbuh besar. Diajak jalan-jalan. Nah, ini merupakan ciri-ciri benda hidup, yaitu membutuhkan makan. Bisa tumbuh. Tumbuh artinya bertambah tinggi atau bertambah besar. Kemudian berjalan-jalan artinya di sini bahwa benda hidup itu bisa bergerak. Sementara Lani membawa boneka. Boneka Lani termasuk benda tak hidup karena Lani tidak perlu memberi makan. Tidak perlu atau boneka Lani tidak bisa menjadi besar. Juga boneka Lani tidak bisa berjalan. Maka boneka Lani ini termasuk benda tak hidup. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gambar ini. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Ya, tepat sekali. Kucing adalah benda hidup karena bergerak. Lalu, ini ada gambar kursi. Bagaimana kalimatnya? Kursi adalah benda tak hidup karena tidak bergerak. Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, anak-anak, inilah ciri benda hidup yang pertama, yaitu dapat bergerak. Sementara benda tak hidup tidak dapat bergerak. Contohnya, mobil-mobilan. Mobil-mobilan yang dapat bergerak sendiri itu karena menggunakan mesin dan ada baterainya. Kalau baterainya dilepas, maka mobil-mobilan tidak dapat bergerak sendiri. Nah, anak-anak,
Sekarang mari kita pelajari tentang gerak dasar lokomotor. Gerak lokomotor seperti pada semester 1 kita sudah mempelajarinya, yang dinamakan gerak lokomotor adalah gerak untuk berpindah tempat. Contohnya adalah gerak berjalan dan berlari. Bagaimanakah cara gerak berjalan? Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan seperti gambar ini. Kemudian tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan seperti ini. Berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. 4. Berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Gambarnya seperti ini. Lalu gerak berlari ini juga termasuk gerak lokomotor. Bagaimana cara gerak berlari? Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kemudian 2, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Kakinya diangkat atau diayun lebih tinggi. 3, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Gerakan kakinya lebih cepat dari gerak berjalan. Itulah gerakan berjalan. Nah, anak-anak, lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga, yaitu gerak lokomotor. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya kerjakan LKS halaman 6 nomor 1 sampai 5 dan kerjakan LKS halaman 8 nomor 1 sampai 5. Pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Sebelum Bu Ani tutup, seperti biasa Bu Ani berpesan, anak-anak harus tetap rajin dan semangat dalam belajar walaupun di rumah bersama ayah dan ibu. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Akhirnya, Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.